Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali makan opak, jawab salamnya kurang kompak. Ikan kakap makannya di laut, yang ngambil pade berebut. Jawab salam yang gak nyaut, Ustadz khawatir lagi diliatin malaikat maut. Biarin, rasain. Daun palam makan batu, yang jawab salam Ustadz doain ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini kelihatan siswa-siswi man IC insyaallah soleh-solehah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina hubba nabiyyih wa ambata fi sudurina hubba sya'airi dinih. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin. Amma ba'du, fadilatul muhtaramun ayyuhal asatid wal asatidah. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, yang sama-sama kita muliakan wakil daripada Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, dan juga segenap para asatidah, guru-guru, staf seluruhnya, yang insya Allah adik-adik kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Panjang umur, amin. Mudah-mudahan bisa bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, amin ya rabbal. Wabil khusus juga yang sama-sama berbahagia para adik-adik, siswa dan siswi, jombloan dan jomblowati yang sedang bergalau hati. Di sini jomblo apa enggak ini? Jomblo akut apa jomblo biasa aja? Mudah-mudahan Ustadz doakan yang dengerin ceramah Ustadz pulang dari sini dapat cem-ceman. Yang enggak dengerin ceramah Ustadz doain mudah-mudahan pulang dari majlis sendalnya hilang. Mau sendalnya hilang? Makanya dengerin ceramah ya. Tapi tadi saya sudah bicara dengan wakil Ustadz kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau cerita, Ustadz kalau ceramah di IC nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena insya Allah adik-adik semua udah soleh dan solehah. Saking solehnya aja Ustadz, belum azan aja dia udah pada sholat. Jadi dia udah sholat sunnah, alhamdulillah. Maka Ustadz doakan mudah-mudahan yang dengar ceramah nanti di akhirat mendapatkan cinta dari baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Halo, assalamualaikum. Yang jawab salam Ustadz doain, yang dengerin ceramah Ustadz doain pergi haji dan umroh. Yang gak jawab salam Ustadz doain juga
pergi haji sama umroh, cuma nyampe bandara doang. Makanya hati-hati mau yang mana ya. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita berkumpul dalam acara memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad. Ini adalah hal yang luar biasa, apalagi kita diberikan nikmat sehat dan iman. Betul? Saya dapat cerita, sehat itu mahal. Betul apa betul? Saya dapat cerita dari guru saya, Al Ustadz Subki Al Buguri. Tahu nggak? Kenal nggak? Nggak kenal ya. Kalau adik-adik pulang Ramadan pas sahur nonton Indosiar, ada namanya program televisi di Indosiar, Aksi Indosiar. Nah, beliau salah satu juri di sana. Beliau cerita dulu almarhum Olga Saputra, kenal? Tahu? Sakit 1 tahun, Masya Allah, adik-adik berobat ke Singapura bisa habis 20 miliar lebih. Banyak apa enggak? Coba kalau 20 miliar dibeliin cendol, banjir. Itu makanya luar biasa, apalagi nikmat iman kita ini mahal. Betul apa betul? Di luar sana banyak orang, anak-anak yang menggadaikan imannya dengan hal-hal yang murah. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh dia rela-rela memberi tiket konser yang mahal harganya. Dia buka auratnya, dia buka pakaiannya, dia joget-joget, dang ding dang ding dang ding dong. Dia upload di media sosial, cepat ucap astagfirullah, astagfirullah. Ada nggak di sini yang begitu? Saya yakin kalau di sini nggak ada, di sono jauh bang. Maka alhamdulillah kita berkumpul, Masya Allah. Saya begitu datang ngelihat yang laki-laki ganteng-ganteng sekali. Bagaimana nggak ganteng? Coba lihat, gagah memakai koko. Ada juga yang ngikutin saya, pakaiannya pakaian gamis dengan peci hitam. Yang lebih ganteng lagi, tak kalah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung datang melaksanakan sholat jamaah. Hati perempuan mana yang tidak luluh dengan laki-laki yang seperti itu? Betul apa betul? Betul apa betul? Adik-adik, halo. Halo. Maka kita bangga hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mengapa? Kita di MAN IC ini dididik semuanya luar biasa. Belum lagi ini yang putrinya terbungkuskan jilbab rapih, rapat auratnya tidak terlihat. Tahu nggak adik-adik, material yang paling kuat di dunia itu apa? Nah, betul, pintar semua. Berlian, maka diibaratkan putri-putri ini seperti berlian. Walaupun ditempa oleh api, yang lain gosong, tapi ini insya Allah akan tetap berkilau. Silau men. Ya Allah. Halo. Halo. Maka Masya Allah kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad. Satu duduk, capek. Nggak apa-apa ya, sambil duduk ya. Alhamdulillah.
Maka ada ulama mengatakan, adik-adik, peringatan maulid itu adalah ibaratun anil farhi bi maulidin nabi. Ekspresi gembira, ekspresi bahagia karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Maka masing-masing dari kita berbeda cara mengekspresikannya kegembiraan. Ada yang dia dengan baca Al-Quran, ada dia yang dia dengan membaca sholawat, ada dia yang berkumpul bersama-sama memperingati maulid Nabi, ada. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah ada di dalam diri Rasulullah uswah, contoh, suri tauladan yang ada di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau di sini kita memperingati maulid Nabi dengan niat insya Allah kita diperhatikan dengan Rasulullah nanti di akhirat, betul. Kalau kita kadang-kadang cinta sama dunia terlalu berlebihan, hati-hati, bisa jadi dunia itu akan menggerogoti kita, betul. Coba lihat adik-adik, alhamdulillah adik-adik di sini semua diman ice rapi, semua duduk. Yang laki-laki pakai gamis, pakai sarung, yang perempuan semua terbalutkan auratnya semua dengan hijab luar biasa. Coba di luar, panutannya bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutannya ternyata apa? Artis Korea BTS. Yang laki-laki panutannya lain. Apa panutannya? Apa panutannya? Blackpink. Ini hati-hati, karena adik-adik, sifat muda itu biasanya adalah sifat di mana sedang mencari jati diri. Yang dia suka, yang dia lihat, yang dia deman, itu akan diikuti, betul apa betul? Di luar sana, oh dia ikuti artis band, wow, dia cat rambutnya warnanya merah, mending kalau bagus persis habis kesiram kuah bakso. Ada lagi, wow, masya Allah, laki-laki innalillah, ditindik kupingnya 1, 2, 3, mending kalau dari emas, ini mah dari besi. Kira-kira yang begitu bagus apa enggak? Yang dia lihat, yang dia ikuti, yang dia lihat, yang dia contoh. Maka ini harus hati-hati. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah, ulang lagi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita suruh contoh Nabi? Yang jadi pertanyaan itu, betul nggak? Betul nggak? Kenapa yang dijadikan uswah itu bukan malaikat? Padahal dikatakan malaikat itu kalau dia membuka rambutnya, membuka sayapnya minal masyriqi ilal maghrib, dari barat dan timur, besar, dibentangkan rambutnya, bidadari-bidadari, langit bumi harum bau bidadari. Itu malaikat. Tapi kita malah disuruh apa? Ikuti baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena jawabannya adalah Nabi Muhammad adalah manusia
yang paling mulia dan juga kekasih Allah Subhanahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka dikatakan Nabi basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Keringatnya Nabi kalau keluar itu masya Allah atyabu minal misk. Dalam hadis dikatakan itu lebih wangi daripada minyak wisk. Miski itu wangi banget. Keringat Nabi itu luar biasa harumnya. Masya. Coba kalau keringat kita, apalagi habis olahraga, apalagi kalau bapak-bapak habis macul, kira-kira baunya bau apa? Bau angus. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi tidak berbau, maka basyarun lakal basyar. Mulianya Nabi luar biasa. Bahkan Allah junjung tinggi baginda Nabi besar Muhammad. Azan tidak sah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Salat tidak sah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Khatib Jumat tidak sah kalau tidak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Syahadat tidak sah kalau dia tidak menyebut nama Nabi besar Muhammad. Malam Lailatul Qadar tidak ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malam Lailatul Qadar, tahu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu salamun hiya hatta matla'il fajr. Nabi Muhammad protes kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Nabi Adam diberikan umur yang panjang, hampir 1000 tahun lebih dalam riwayat. Nabi Nuh diberikan umur yang panjang. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim 300 sampai 4 abad beliau hidup. Umat-umat terdahulu umurnya panjang. Sedangkan kami umat Nabi rata-rata adalah umurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Paling tidak 63 tahun. Protes. Ya Rasul. Ini para sahabat bilang, bagaimana kita bisa beramal soleh lebih banyak daripada mereka, padahal kita umurnya hanya sebatas umur jagung 63 tahun. Lain dengan Nabi Adam yang umurnya bisa hampir 1000 tahun, lain dengan Nabi Nuh, lain dengan Abul Anbiya. Lalu apa? Allah turunkan salah satu fadilah, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan apa? Di bulan Ramadan, yang dia khairum min alfi, lebih tinggi dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau dikurskan, kalau disamakan dengan bulan, jadi tahun jadi berapa? 83. Berarti kalau 83 tambah 63 jadi berapa? 150, 46. Tuh ditambahin lagi, bahkan lebih lagi dan lebih lagi. Lantaran apa? Baginda Nabi besar Muhammad. Adik-adik yang dimuliakan Allah, cuma ini yang jadi problematika biasanya anak-anak muda. Sesuai dengan ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan ayat Allah ini luar biasa, yang saya yakin adik-adik hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam tafsir ending, di dalam tafsir Ibnu Katsir endingnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Sesungguhnya manusia di zaman Nabi berbondong-bondong masuk Islam, tapi nanti pada akhir zaman, di akhir zaman ini orang-orang akan keluar berbondong-bondong daripada dia mungkin tidak keluar dari Islam, tapi dia menganut budaya-budaya, tradisi-tradisi yang bisa menggugurkan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Udah mulai adik-adik, zaman sekarang dikit-dikit viral, betul nggak? Kemarin ada di daerah sana yang cuma ngomongnya libet banget, viral. Apa? Ada namanya salah satu artis Dilan Cekmek. Tahu nggak adik-adik? Itu yang ngomongnya susah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, bener nggak? Begitu aja viral di zaman sekarang. Akhirnya apa? Itu di dekat rumah saya ada anak SD. Dia lewat ditanya sama gurunya, anak-anak mau kemana? Bu guru nanya. Dia begitu. Mau kemana nak? Bu guru nanya. Bu guru bertanya-tanya. Begitu. Saya takut yang namanya begini nanti ketularan. Akhirnya jadi hal yang biasa. Begitu dia meninggal ditanya sama malaikat kubur, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia jawab apa? Malaikat nanya, wah. Kalau udah ada yang begini, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya hati-hati. Sekarang ada lagi viral di TikTok apa? Kalimat jangan ya Dea. Ada nggak itu? Ada. Kalau di sini mungkin alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dididik di Man IC ini dengan sungguh sangat amat luar biasa. Maka ini adik-adik luar biasa, hati-hati dengan pergaulan di luar, betul. Kapan saja bisa menggerogoti daripada iman dan keislaman kita. Dari mulai tren upload media sosial. Begitu liburan, habis beli HP yang mereknya apel kegigit. Tahu apel kegigit? Wah, dikit-dikit update status. Mau mandi, update status. Mau makan, mau jalan, makan bakso, mau belajar, mau tidur, mau mati. Kirain mau mati update status juga. Dikit-dikit update status. Ini bahaya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang dikit-dikit update status, bisa jadi orang yang dengki mendoakan keburukan buat kita, betul? Orang yang suka dengan kita doain kita. Tapi kalau kita ternyata waliyadzubillah dapat musibah, jatuh update status. Aduh, hari ini aku sial banget. Jatuh dari motor, mana motor baru dibeliin. Dia update status. Begitu dia update status, ternyata yang denger apa? Yang ngeliat, dia jatuh dari motor. Dia bilang apa? Dia nggak suka sama dia. Dia bilang syukur, rasa. Ya Allah, makanya hati-hati. Udah ada dalam Al-Quran ajalannya. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau kita gegana gelisah galau merana, jangan lupa curhatnya kemana?
Maka Ustadz sangat bangga apabila ada anak muda tadi begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia udah datang mengambil air wudhu. Betul nggak? Iya, nanti begitu pulang liburan adik-adik isi masjid-masjid musalla dengan salawat. Dengan salawat baginda Nabi besar Muhammad. Lebih bagus, ini jangan masjid musalla gede yang isi aki-aki mulu. Buka gembok, aki-aki, nyalain lampu, aki-aki, gelar sejadah, jadi imam, iyang ngajan, iyang komat, matiin lampu, iyang mati. Wah. Coba yang ajan aki-aki udah tua, nggak ada yang gantiin, kesian banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener nggak? Kata nenek-nenek, itu anak siapa? Ayam lagi mati. Kan begitu. Coba anak muda yang ajannya subuh-subuh begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan subuh, anak muda ganteng, tinggi, putih, mancung hidungnya, ajannya begitu. Yang jawab siapa? Ibu-ibu. Apa kata ibu-ibu? Itu anak siapa? Ajan cakep banget. Boleh dong, saya mau jadi mantunya. Sekarang saya tanya, yang mana nih? Yang akhwat, adik-adik, lebih suka mana? Laki-laki jago main game apa laki-laki yang jago ngaji? Bohong. Saya tanya lagi, jangan sampai salah nih. Ganteng, putih, tinggi, ada di sini? Ada. Kira-kira ya, dia bisa ngaji sama jago main game, adik-adik milih mana? Hah? Sepakat? Jujur? Sepakat. Oke, sekarang saya tanya kebalikannya. Ini saya tanya nih adik-adik karena insya Allah udah hampir full semua sudah balik ya. Adik-adik lebih pilih mana? Tinggi, cakep, putih, bahenol. Diam dulu. Ustaz mau lanjutin nih. Bahenol, tapi nenek-nenek. Enggak. Ya, diam dulu, Ustaz tanya. Nih, cakep, cantik, tinggi, yang berhijab atau yang gak berhijab? Yakin? Yakin? Ustadz doain mudah-mudahan yang yakin nanti jodohnya kayak bidadari. Yang gak yakin Ustadz doain jodohnya nenek-nenek. Hati-hati ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi apa? Kembali lagi kepada akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Makin digerus, yang pertama adalah iman kita. Adik-adik, halo. Lebih rajin di mana sholatnya, di rumah apa di man? Jujur.
Lebih rajin mana baca Qur'annya di sekolah kita apa di rumah? Yang laki-laki, di rumah bisa mabar. Yang HP-nya biasa aja, mainnya ML. Yang agak tinggian, mainnya Free Fire, FF, bocil FF. Yang HP-nya bagusan, mainnya PUBG. Cepat ucap astagfirullah, astagfirullah. Maka adik-adik coba lihat, perkuat iman kita. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dengan cara apa? Minimal sholat jangan pernah kita tinggalkan. Betul? Karena percuma ngaku cinta Nabi tapi dia nggak sholat. Percuma dia cinta Nabi tapi jarang baca Al-Qur'an. Percuma ngaku cinta Nabi tapi tidak ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, idza kunta ila shalah, apabila kamu ingin mendirikan salat atau dalam keadaan salat, fasalli salatal muwaddi'an, maka hendaklah kalian salat seperti kalian salat yang terakhir. Adik-adik halo. Kalau lagi imam baca Al-Qur'an, adik-adik yang dibaca apa? Ada imam di sini yang dibaca apa adik-adik? Al-Qur'an, jangan sampai pikirannya kemana-mana. Ini lagi sholat, imam udah selesai baca atau lagi baca, ini pikirannya kemana-mana. Ini hati-hati, karena kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang sholatnya itu menoleh, tahu menoleh? Nengok, itu namanya adalah ikhtilas. Yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi, kata Nabi. Artinya apa? Setan mengambil kehusuan pandangan kita di dalam sholat. Maka hati-hati, begitu sholat niat karena Allah, jangan sampai niat karena yang lain. Allahu Akbar. Fokus dengan bacaan sholat, jangan sampai mikirin yang lain, kunci hilang, ada yang begitu, yang lain sebagainya, aduh ini belum, itu belum, jangan. Tapi karena sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah, maka jadikan sholat kita khusyuk karena Allah Subhanahu. Saya yakin kalau anak-anak ICC, Masya Allah, Insya Allah sholatnya khusyuk semua. Tadi aja Ustadz nanya Al-Quran udah langsung nyamber, ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Karena kalau yang di lain ini, ya Allah, adik-adik belum lagi kena virus bucin. Di luar sana itu bucin tinggi banget adik-adik. Ada orang tua curhat ke Ustadz, Ustadz anak saya udah 2 hari kunci pintu. Coba tanya apa yang terjadi. Oh ternyata dia apa? Putus cinta. Astagfirullah. Maka ini hati-hati, man ice, anak-anak siswa dan siswinya jangan sampai pacar. Karena kalau udah kena penyakit bucin biasanya itu bahaya. Orang tua ngomong nggak didengerin, guru ngomong nggak didengerin. Tahu nggak? Bahkan banyak orang yang bikin lagu. Tahu lagu? Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Tahu adik-adik itu? Enggak. Yang bohong satu ain sendalnya hilang. Aku kan bertahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya.
kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Adik-adik, halo. Assalamualaikum. Udah, yang di sini yang pacaran habis ini putusin. Halo. Assalamualaikum. Jangan mau kalian itu tergoda dengan yang namanya cinta palsu. Yang perempuan jangan mau digoda oleh rayuan-rayuan buaya. Ini bahaya. Karena banyak orang yang diberikan PHP. PHK. Oh, itu kerjaan. Ini hati-hati adik-adik. Iya. Jangan sampai kita terkena penyakit yang begitu. Wal'iyadu billah. Astaghfirullahal. Maka kuatkan sholat kita. Yang kedua nih, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru min. Ini kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berkata suatu perkataan yang kalian nanti akan menyesali perkataan itu. Maka jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata toksik. Jangan sampai lagi main tiba-tiba apa, ngomong walaupun dipleset-plesetin. Kalau orang kan biasanya ngomong kasar, ada ngomong guguk, guguk. Ini dipleset-plesetin, astagfirullahan. Jangan. Betul. Menghina, membuli, mencaci, menganggap diri lebih baik. Jangan adik-adik, jangan ya deh ya. Oke. Karena adik-adik sama saya ini gak jauh beda umurnya, beda 2 tahun. Siap. Jangan sampai kita menelan ludah kita sendiri lantaran ucapan yang kita ucapkan itu ghairu nafi', tidak ada manfaatnya bagi kita. Jangan sampai. Yang ketiga kata Rasulullah, janganlah kalian itu berharap kepada manusia yang ternyata manusia bisa memberikan keputusasaan, sedangkan Allah tidak memberikan keputusasaan. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini iman yang pertama. Yang kedua, perbanyak ilmu. Saya yakin adik-adik di sini semuanya pinter-pinter semua. Karena sesungguhnya saya dulu pernah silaturahim ke IC pada tahun 2009 kalau nggak salah. Baru lahir ya? Iya, saya pernah waktu itu ke IC. Waktu itu masih belum itu alhamdulillah tahun 2009 alhamdulillah, dan sekarang sudah luar biasa. Saya yakin anak-anak semua pinter-pinter, soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang ingin masuk universitas kelas 12 mana? Kelas 12. Mudah-mudahan semuanya masuk ke universitas yang bonafit sesuai dengan harapan adik-adik semua. Yang kelas 11 mana? Kelas 11. Masya Allah. Mudah-mudahan ujiannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kelas 1 mana? Alia kelas 1. Ini masih unyu-unyu ya. Masih ada 2 tahun 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan diberikan kebetahan, keluasan hati dan kepikiran
untuk menerima pelajaran. Amin ya Rabbal. Jangan lelah mencari karena ilmu itu hakikatnya adalah nur, cahaya Allah. Kalau berhenti orang mencari ilmu selama 3 hari, maka diibaratkan seperti orang mayit. Halo. Orang yang selama 3 hari ini tidak nambah ilmunya, kata ulama, diibaratkan seperti orang yang sedang sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut, napasnya di ujung, adik-adik, dikasih KFC, MCD, Ricis, sate ayam, sate kambing, sop, buah yang mewah-mewah, kira-kira suka apa enggak? Orang lagi sakaratul maut. Maka diibaratkan seperti orang yang sakaratul maut. Orang yang 3 hari enggak kena ilmu, diibaratkan dia hatinya sedang sekarat. Dia akan sulit menerima nasihat, dia akan sulit menerima ilmu, jauh daripada Allah Subhanahu. Maka ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, karena waktu udah kurang, jam berapa ini sekarang? Jam 10 kurang 1 jam setengah. Yang terakhir, adik-adik, jalisus soleh, duduklah dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Imam kuatkan, ilmu tambahkan, jalisus soleh, cari teman-teman yang soleh dan orang yang bisa pinter nyari teman tuh kayak gitu, ngerangkul tuh. Ciaelah, soulmate ya. Insya Allah dia akan mampu menjadi orang yang teman yang baik itu dia yang mau mengingatkan kita, bukan dia yang membenar-benarkan kita kalau kita salah. Itu teman yang baik. Kalau kita salah, ingetin, jangan dibener-benerin, jangan dibela-bela. Justru teman yang begitu yang dipelihara. Kenapa? Karena dia mau menjadi kita jauh lebih baik. Teman yang membenar-benarkan kita kalau kita salah, justru merekalah yang akan membuat kita makin terjungkal ke jurang bahaya yang wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu sampai dalamnya mana. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah, ini adik-adik, halo, siap lakukan 3 ini? Siap? Tingkatkan iman Islam kita, siap? Rajin cari ilmu, siap? Cari teman yang soleh, siap? Karena ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nih, gara-gara temen dia jadi masuk neraka. Siapa? Ada namanya Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'id. Siapa? Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Umayyah, Uqbah, tuh 2 3. Tuh 2 3. Ini Umayyah sama Uqbah zaman Nabi soulmate. Kemana aja dia bareng. Pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id pengen ngadain acara. Begitu ingin mengadakan acara, mengundang salah satu orang-orang petinggi-petinggi daripada Quraisy. Salah satunya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya dia undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Ini dia kafir Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'id dan Umayyah bin Khalaf. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Nabi datang dan Nabi makan jamuan daripada Uqbah bin Abi Mu'id. Ternyata temennya ini Umayyah tadi dengar kalau ternyata Uqbah makan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak terima. Akhirnya apa? Uqbah, sini, saya panggil kamu. Kenapa? Kamu benar makan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, saya benar makan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kamu memeluk Islam? Iya, aku memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau begitu,
keluarlah dari Islam. Kalau engkau masih aku anggap sebagai sahabat, keluarlah dari Islam, ludahi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Uqbah mau apa enggak? Uqbah mau apa enggak? Ternyata adik-adik Uqbah mau. Akhirnya karena tadi dia membela soulmate-nya, dia keluar dari Islam. Dan dia berniat untuk meludahi dalam riwayat baginda Nabi besar Muhammad. Tapi Allah jaga, begitu dia ingin ludahi baginda Nabi, itu ludah balik lagi ke dia, enggak keluar. Dan Allah jadikan ludah itu panas sehingga lidahnya melepuh, bahkan dia menjadi gagap dan cadel lantaran dia ingin meludahi baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Di dalam perang mereka berdua mati dalam keadaan kafir. Lalu Nabi melihat jasad mereka, turunlah ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, hari di mana nanti orang-orang yang zalim seperti Uqbah dan juga Umayyah gigit jari. Nyesel, kenapa? Kenapa kemarin saya nggak ikut Nabi dan Rasul aja, tapi saya malah ikut Umayyah bin Khalaf. Akhirnya saya wafat dalam keadaan musyrik. Penyesalan datang ketika adanya di akhir. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan teman-teman yang buruk. Carilah teman-teman yang baik. Saya yakin kalau di Man IC ini insya Allah semuanya baik. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi dijaga oleh ustadz-ustadzahnya, oleh guru-gurunya, oleh musrif-musrifahnya. Betul? Betul. Banguninnya jam berapa kalau subuh? Jam 4. Tidurnya jam berapa adik-adik semua? Bermacam-macam. Alhamdulillah. Jadi pesan Ustadz, jangan pernah tinggalkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta sekali dengan kita adik-adik. Beliau cinta sekali dengan kita. Kita nggak pernah ngerasain ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa merasakan kasih sayangnya, jerih payahnya membela Islam. Bahkan sampai sekarang kita merasakan nikmatnya Islam dan iman. Maka Ustadz mau ngasih 2 hadiah nih buat adik-adik. Yang bisa jawab angkat tangan, Ustadz kasih hadiah. Mau? Baik. Insya Allah mudah-mudahan ini takut keinjek ya. Ya, yang laki-laki dulu ya. Ya, yang bisa angkat tangan langsung maju ke depan. Angkat tangan dulu, maju ke depan. Mau tes Ustadz nih wawasan tentang Nabi Muhammad SAW. Mau yang gampang apa yang susah? Yang susah. Baik. Sebutkan satu saja anak putra Rasulullah SAW. Putra bukan putri. Itu dulu, sini maju. Sini maju sini. Taqaddam ilal amam, come forward please. Ya. Sebutkan nama, kelas berapa? Nama saya Ihsan dari kelas 11. Ihsan kelas 11. Mana Ihsan? Kelas 11. Wah, Masya Allah. Baik, sebutkan satu saja nama putra dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibrahim. Hah? Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Ibrahim tukang beca apa tukang cendol nih? Ibrahim siapa? Yang anaknya dari Muhammad. Iya, Ibrahim bin Muhammad. Masya Allah. Betul adik-adik? Betul?
Oke, sekarang karena betul Ustadz ngambil kantong dulu deh. Siapa tahu ada biru. Alhamdulillah, lumayan berkah ya, insyaallah ya. Baik ya, tepuk tangan dong, nggak apa-apa, G plus Pak Ihsan. Yang putri mau? Ustadz mau tanya ya, Ustadz mau berikan pertanyaan. Ustadz tanya satu ya. Mau yang gampang apa yang susah? Yang susah. Baik, ini cerdas banget, daripada tahu semua ya. Sebutkan. Mau berapa sebutkannya? Satu aja ya. Ya. Ini mau tentang Nabi atau yang lain? Terserah. Oke, Ustadz pakai logika aja deh. Satu, pertanyaannya, kapan kita sholat kondisinya melakukan 3 at-tahiyat? 3 kali at-tahiyat. Yang ini, yang perempuan, ayo. Ayo, sini, maju. Udah ada yang maju, tenang ya. Sini sayang, sini nak. Situ aja, baik. Gak nyampe mic-nya sayang. Sini nak, gak apa-apa, sini nak, ke sini. Gak apa-apa, ada Ustadz sini sayang. Madepnya ke sana, ke akhwat. Gak nyampe mic-nya. Oh ya udah, baik. Saya tanya ya, kapan kita melakukan 3 kali at-tahiyat ketika sholat fardu? Silakan. Ketika maghrib. Jadi kalau misalnya kita terlambat, kalau tahiyatnya 3 kali. Karena kalau misalnya kita telatnya 1 rakaat, jadi tahiyat pertama itu ketika rakaat kedua, tahiyat kedua itu ketika rakaat ketiga, tahiyat terakhir itu ketika tahiyat yang kita terlambat. Baik. Tadi dulu ya. Bagus jawabannya. Maksudnya itu ketika masbuk 1 rakaat sholat maghrib. Bener? Jadi berapa? 3 kali at-tahiyat. Betul ya? Ya, ini Masya Allah. Tepuk tangan dong. Namanya siapa sayang? Hah? Salwa. Iya baik Salwa. Oke, cerdas sekali nih ya. Langsung connect ya. Masya Allah. Ustadz kasih lagi ini Salwa. Mau lagi yang laki-laki mau? Satu lagi ya. Yang laki-laki. Yang gampang apa yang susah? Wah, saya baru ini ngadain kuis yang dijawab gampang apa susah, dia jawab susah. Tepuk tangan dong buat Man Ice semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Langsung ya. Pertanyaannya. Sebutkan. Ya, gampang nih. Arti nama Ustadz. Sini sayang, sini nak. Baik. Oke, siapa namanya? Hilmi. Baik, Hilmi. Kelas berapa Mi? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 lagi nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, Hilmi. Ya, sebutkan ya arti nama dari nama Ustaz. Abdul itu kan hamba. Kalau Al-Kafi itu Allah yang maha mencukupi. Jadi kalau digabung Hamba Allah yang maha mencukupi. Oke, 14 dong, tepuk tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tamam, luar biasa. Baik. Iya, ini Hilmi luar biasa ya. Abdun artinya hamba, Al-Kafi artinya
yang maha mencukupi. Tahu kan? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, baik Ilmi. Alhamdulillah. Yang putri mau juga satu kali ya? Oke, baik. Dari Ustadz mungkin? Baik. Sekali lagi ya, yang bisa silahkan ya angkat tangannya. Baik. Adik-adik, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hari dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah? Ayo sini. Hari dilahirkan dan diwafatkan baginda Nabi Muhammad. Boleh. Boleh, ya. Siapa namanya? Kansa. Baik, Kansa. Sebutkan hari lahir Nabi hari apa? Hari apa? Senin. Alhamdulillah. Wafatnya hari apa? Wafatnya? Ayo. Ingat gak? Ya. Hari lahirnya betul, hari Senin. Hari wafatnya? Iya. Baik, gak apa-apa. Silakan duduk kembali, gak apa-apa. Ya, tapi udah bagus ya. Yang belakang sini gak apa-apa. Ya, baik, namanya? Wadifa. Baik, Wadifa. Silakan sebutkan kapan Nabi wafat dan Nabi lahir. Dia lahir dulu. Wafatnya hari Jumat. Betul apa enggak? Silakan duduk. Bagus, sudah berani semua. Silakan. Ya, silakan, namanya siapa? Sofi. Baik, Sofi. Baik. Wafatnya lahirnya hari Senin, wafatnya hari Kamis. Betul. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi namanya intermezzo. Ya, adik-adik, itu menambah wawasan kita bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah punya anak putra namanya Ibrahim bin Muhammad, dan juga tadi Nabi Muhammad harinya hari Senin beliau lahir, wafatnya di hari bahkan Nabi sering puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena di hari itu beliau lahir, bahkan di hari Kamis beliau pengen. Begitu Allah angkat dan panggil beliau, ya, dalam riwayat dikatakan beliau dalam keadaan berpuasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih banyak ya ikhtilaf, tapi itu yang paling mendekati dengan asah, ya. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca salawat ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
masjid ini dengan salawat. Maqlabi ya Nabi ya Rasulullah, oh ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah, Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillahi Rabbil. Mudah-mudahan dengan kita baca tasbih dan salawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi wasilah dapat syafaat Nabi. Karena kalau kata bilang ada enggak wasilah? Ada. Nabi bilang saluli al wasilah, mintalah kepada saya wasilah. Sahabat nanya, wa mal wasilatu ya Rasulullah, apa itu wasilah? A'lad darajah fil jannah, satu tempat yang paling tinggi di surga namanya al-wasilah. Makanya kita doa kalau habis azan apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah innaka la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di malam yang mulia ini, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita baik yang kecil maupun yang besar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli min jami'il ma'asi wa dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mughniyu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud wa ya Dzat Taul wa ya Dzal Arsyil Majid wa ya Fa'alul lima yurid wa ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. A'inna ya Allah fit tarbiyati wat ta'lim wat tahdhib wa bina'i hadhil madrasah. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa la tadarrahum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul ya Allah memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk pergi ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum pernah bertemu dengan Rasulullah, walaupun kami belum pernah menatap wajah Rasulullah, tapi kami yakin dan kami sangat rindu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami mukim, kami berkediaman di sini belajar karena untuk dilihat Allah dan untuk dilihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami memiliki orang tua yang sangat kami sayang ya Allah. Jadikanlah orang-orang tua kami nanti kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ilmu yang kami tempa pada hari ini menjadi nur cahaya penolong orang tua kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sayangilah mereka ya Allah, masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, berikanlah mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mana ketika mereka melihat wajah kami ya Allah, mereka tersenyum bahagia lantaran mereka ridha atas amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, guru-guru kami ya Allah yang senantiasa menemani kami setiap harinya ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, kedamaian, keberkahan, agar mereka bisa mampu mendidik kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kami masih sadar menjadi anak-anak yang belum mampu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, tapi kami yakin ampunan-Mu sangat luas, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu jauh lebih luas daripada marah-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, jadikanlah kami anak-anak yang baik, jadikanlah kami anak-anak yang mampu memberikan kebanggaan kepada orang tua. Ya Allah, pada hari ini catatlah amal-amal kami, kumpulkanlah kami seperti hari ini nanti di surga-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus siswa-siswi Manice Insan Cendikia, insyaallah inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit cercah ilmu yang bisa diamalkan untuk adik-adik semua. Jangan lupa doakan Ustaz, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, bisa terus berdakwah ya, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan Ustaz doakan juga adik-adik semakin berkah, mudah-mudahan sehat walafiat ya, insyaallah. Dan juga kita doakan guru-guru kita semua yang di sana. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu kembali kelak entah kapan, tapi insyaallah Ustaz yakin begitu Ustaz ketemu adik-adik, jangan lupa menyapa. Ada yang mungkin sudah jadi dokter kelak, amin. Ada yang sudah jadi pilot, amin. Ada yang sudah jadi pengusaha, arsitek dan lain sebagainya. Semuanya jangan lupa menyapa, karena silaturahim kita bukan hanya di sini, insyaallah dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila Ustaz ada salah, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyana ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.